Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khutbah kita mulai, kita minta kepada para hadirin kaum muslimin agar bisa mengisi saf-saf yang masih kosong. Wasyukurullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ittakhadhahu Allah khalilan kama ittakhadha Allah jalla fi ulahu Ibrahim khalilan. Salawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل في علاه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga semua kita senantiasa diberikan keistiqomahan, yang semoga semua kita senantiasa diberikan ketakwaan di dalam setiap keadaan. Alhamdulillah, tidak pernah kita berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa melakukan amalan soleh. Tentunya ini adalah karunia, satu nikmat yang patut kita syukuri. Setidaknya ma'asyiral muslimin ibadallah, marilah sama-sama, terkhusus untuk saat ini di awal khutbah ini, setiap lisan kita yang hadir di sini mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan juga sama-sama kita berselawat dari hati yang terdalam, semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarganya yang suci mulia, kepada seluruh para sahabatnya yang suci mulia, dan kepada setiap umatnya. Siapa saja yang senantiasa, yang istiqomah, selalu berusaha untuk taat, selalu patuh dan tunduk mengikuti petunjuk dan wasiat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ibadallah, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kepada semua kita yang hadir di rumah Allah ini, sama-sama kita berusaha untuk memperbaharui dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, hendaknya kita senantiasa berusaha, tidak pernah berhenti, terus tidak pernah berhenti. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
hendaklah kalian wahai hamba-hambaku senantiasa memperbanyak bekal, memperkuat bekal, dan sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa, bekal yang terbaik di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan suatu pembahasan yang patut kita renungi terkait bagaimana besarnya dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Dan kita semua mengetahui, semua kita tahu, sekarang kita berada di akhir zaman, ma'asyiral muslimin ibadallah. Tidak boleh seorang muslim satupun yang merasa muslim, yang hidup di zaman sekarang, yang lantas dia tidak merasa dia berada di akhir zaman. Tidak ada keraguan. Para ulama menjelaskan, salah satu tanda, bahkan tanda yang paling utama, kiamat telah dekat, yaitu ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ditambah lagi, sekarang kita sudah berapa jaraknya, sudah berapa jauhnya masa kenabian, sudah tentunya semakin dekat kita berada di penghujung zaman. Kita berada di penghujung zaman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berada di penghujung zaman, dan sebagaimana kita lihat, kita saksikan, fitnah semakin tersebar, fitnah semakin bertambah, semakin merajalela. Tidak satupun seorang muslim kecuali dia pasti diintai, selalu pasti diintai, bahkan selalu diterjang dengan berbagai macam fitnah yang selalu bertambah. Fitnah tidak akan pernah berhenti, fitnah akan selalu bertambah. Bahkan Nabi SAW menegaskan di dalam hadis yang mulia, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi SAW bersabda, inna baina aidikum fitanan, akan datang kepada kalian wahai umatku masa-masa, suatu zaman, terutama di penghujung zaman, fitanan, fitnah yang selalu bertambah, fitnah yang selalu semakin besar. Kaqita'il lail mudlim, yang mana fitnah-fitnah itu kalian akan dapatkan sangat gelap, bahkan lebih gelap, melebihi gelapnya malam yang paling gelap gulita yang pernah kita saksikan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di akhir zaman, kata Nabi SAW, bagaimana besarnya, dahsyatnya fitnah yang akan kalian dapatkan, yang kalian saksikan nanti. Gambarannya, di masa itu seseorang dia mungkin di pagi harinya dia masih muslim, yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Namun di sore harinya, di hari yang sama, di sore harinya dia pun kafir, yusbihu kafir. Dia pun tinggalkan Islamnya dan dia pun menjadi seorang yang kafir, wa'iyadu billah. Kemudian kata Nabi SAW, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Sebagian lagi yang mungkin mereka masih bertahan, masih muslim di sore harinya, di pagi harinya dia pun kafir. Allahumma musta'an. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'asyar muslimin ibadallah, al-qa'idu fiha khairu minal mashi. Di akhir zaman, kondisinya seseorang yang dia dalam keadaan duduk lebih selamat, lebih baik keadaannya daripada seorang yang berdiri. Wal mashi wal qa'im khairun fiha minal mashi. Di akhir zaman, orang-orang yang mereka berdiri lebih baik daripada mereka yang berjalan. Wal mashi khairu fiha minat sa'i. Orang-orang yang berjalan di akhir zaman keadaannya jauh lebih baik daripada orang-orang yang mereka berjalan, yang mereka berlari. Inilah ma'asyarul muslimin ibadallah. Para ulama hadis menjelaskan apa yang dimaksud, kenapa seorang yang diam, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kenapa orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan seterusnya. Kata para ulama, artinya di zaman yang penuh fitnah, orang yang lebih sedikit geraknya jauh lebih selamat.
Orang-orang yang mereka berada di zaman fitnah, ketika dia mendapatkan di hadapannya begitu banyak fitnah, hendaknya setiap hamba mengurangi geraknya. Artinya, kalau seandainya kita ingin berbuat sesuatu, setiap gerak dan langkah dan perbuatan, pastikan langkah itu kita yakini bersih daripada syubhat, bersih daripada kesalahan. Inilah di antara maknanya ma'asyarul muslimin ibadallah. Nabi SAW menggambarkan bagaimana besarnya, dahsyatnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Dan ini banyak kita saksikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, di hari yang sama, betapa banyak orang yang mereka muslim di pagi hari, di sore hari mereka tinggalkan agamanya, sadar ataupun tidak. Betapa banyak pelanggaran-pelanggaran, bahkan membatalkan keislamannya, berubahlah dia menjadi kafir, waliyadu billah. Waliyadu billah. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, dikisahkan pernah sebagian kaum muslimin mereka mengadu kepada seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kaum muslimin mereka mengadu kepada sahabat Anas, mereka mengeluhkan tentang bagaimana beratnya fitnah yang mereka hadapi. Kemudian Anas memberikan satu nasihat. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, isbiru, menghadapi fitnah, aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian selalu bersabar dan memperkuat kesabaran. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena kata Anas bin Malik, sesungguhnya tidaklah kita berada di satu zaman yang kemudian zaman itu berlalu, pasti zaman setelahnya, masa setelahnya pasti lebih buruk. Pasti lebih buruk. Tidak berlalu satu masa kecuali setelahnya fitnahnya pasti lebih buruk. Allahumma musta'an. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa hadza sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, sesungguhnya nasihat ini aku dengarkan dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi menjelaskan dan menegaskan di dalam hadis bahwasannya tidaklah satu masa kecuali setelahnya pasti lebih buruk. Kalau seandainya masa kita telah berlalu, pasti setelah kita, anak-anak kita, cucu kita pasti lebih buruk keadaannya. Pasti fitnahnya lebih besar, lebih berat. Dan ini Nabi yang menegaskan di dalam hadis, pasti lebih buruk. Semakin jauh satu zaman dari masa kenabian, zaman itu pasti lebih buruk. Ini sangat tegas Nabi SAW yang mengabarkan. Namun yang perlu kita pahami, jangan seseorang salah memahami hadis, karena sebagian orang kaum muslimin ketika mendengarkan satu hadis mereka salah memahami. Sebagian ada yang berpikir bahwa dari hadis ini seakan-akan ada semacam ketidakadilan di dalam Islam. Kenapa kita yang semakin jauh dari masa kenabian keadaannya lebih buruk daripada masa sebelumnya? Kenapa fitnah semakin banyak di masa yang mana kita lebih jauh daripada masa kenabian? Maka Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana hadis ini adalah kabar gembira untuk kita semuanya, ma'asyarul muslimin ibadallah. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya terkait semakin banyaknya fitnah yang kita hadapi di penghujung zaman tersebut, Nabi SAW mengabarkan sesungguhnya seseorang yang hidup di zaman fitnah, kata Nabi SAW, inna ilmal jaza ma'ilmal bala. Sesungguhnya besarnya balasan ganjaran pahala yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan besarnya kadar ujian dan fitnah yang dihadapi. Kata Nabi SAW, semakin besar ujian yang kita dapatkan, semakin banyak fitnah yang kita hadapi, dan seorang hamba istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam ketaatannya, maka semakin besar pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah tabaraka wa taala semakin cinta dengan suatu kaum, semakin cinta dengan seorang hamba, ibtalahum, pasti Allah akan kasih tambah ujian. Pasti Allah akan beri fitnah yang semakin banyak. Dan ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyarul muslimin ibadallah. Maka seorang muslim, terutama kita yang masih hidup di akhir zaman, tidak perlu berputus asa, tidak perlu bersedih. Selama seorang hamba dia berpegang teguh dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar peluangnya untuk dia mendapatkan pahala besar. Besar peluangnya untuk dia mendapatkan derajat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi untuk hamba-hambanya yang mengaku pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cintanya kepada Allah nomor satu melebihi cintanya kepada dunia dan selainnya. Maka seorang muslim tidak perlu berputus asa. Yang menjadi pikirannya, fokusnya adalah bagaimana aku menjadi hamba yang taat sebesar apapun fitnah yang aku hadapi, sedahsyat apapun fitnah yang ada di depanku. Sami'na wa ata'na. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi hamba yang taat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hadis dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kita yang berada di zaman fitnah, di akhir zaman. Sebagaimana yang kita saksikan, begitu banyak orang-orang kaum muslimin yang mereka bingung, sangat bingung karena saking dahsyatnya fitnah. Bahkan kita tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berapa banyak perbuatan dosa, perbuatan maksiat diperhias seolah-olah terlihat indah, dan itu adalah perbuatan yang baik. Maka para ulama menjelaskan, di antara nasihatnya Nabi SAW kepada kita yang masih hidup di akhir zaman, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ma'asyarul muslimin ibadallah, di antara nasihat yang paling penting untuk kita semuanya, Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis yang mulia, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku wasiatkan kepada kalian, aku telah tinggalkan untuk kalian dua pusaka, dua pedoman yang kalau seandainya semua kalian wahai umatku berpegang teguh dengan dua ini, lan tadillu abada, sekali-kali kalian tidak akan binasa, sekali-kali kalian tidak akan celaka, pasti kalian selamat di akhir zaman. Aku tinggalkan dua senjata, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yaitu yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Artinya, ma'asyarul muslimin ibadallah, kiat yang paling pertama, yang paling utama, kalau seandainya kita berharap keselamatan di penghujung zaman, di akhir zaman ini, sama-sama kita memperbanyak, memperkaya diri dengan bekal selalu mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Artinya senantiasa kita memperbanyak waktu untuk hadir di majlis-majlis ilmu, selalu dekat dengan para ulama, dengan ahli ilmu, yang tentunya kita akan semakin bertambah ilmunya, yang kemudian kita mengamalkan ilmu yang Allah telah wasiatkan di dalam Al-Quran, dan ilmu yang telah Nabi wasiatkan dalam hadis-hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, dan tajidu abada, selama kalian berpegang teguh dengan dua ini, kalian mustahil tidak akan sesat.
kalian tidak akan sesat. Kemudian di antara wasiat dan nasihat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan hendaklah kalian wahai umatku senantiasa berusaha untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'u wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian hendaklah kalian senantiasa menjadi hamba yang selalu setia mendengar, selalu menjadi seorang hamba yang selalu taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habashi, hendaklah kalian selalu bertakwa dan selalu taat dan selalu mendengar kepada siapa? Kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habashi, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bertakwa, selalu setia mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Inilah di antara nasihatnya yang penting untuk kita ingat, ma'asyiral muslimin ibadallah. Selalu kita menjadi hamba yang selalu berusaha, selalu setia bersama jamaatul muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jamaatul muslimin. Ketika tersebarnya fitnah, hendaklah kalian selalu berusaha bersama rombongan kaum muslimin. Ikatlah diri kalian bersama kaum muslimin, jangan pernah menyendiri, jangan pernah berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian selalu berpegang teguh bersama-sama, kata Allah, wa la tafarraqu, jangan pernah berpecah belah. Jangan pernah berpecah belah. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal firqah. Nabi juga mengingatkan dalam hadisnya yang lain, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal firqah. Hendaklah kalian senantiasa berjamaah dan jangan pernah sekali-kali berkelompok. Jangan pernah, kata Nabi. Selalulah berusaha bersatu sesama saudara kaum muslimin. Namun, terkadang ma'asyal muslimin ibadallah, ada kondisi-kondisi terlebih lagi di akhir zaman. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Makna jamaah terkadang berubah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Berjamaah artinya seseorang dia dianggap berjamaah selama seorang hamba dia berpegang teguh dengan kebenaran, walaupun dia seorang diri. Walaupun dia seorang diri. Inilah diantara beberapa nasihat yang semoga Allah memberikan kita, menuntun kita, selalu menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa taat, yang selalu senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW mengingatkan agar kita senantiasa memperbanyak doa. Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, ta'awwadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wahai para sahabat, hendaklah kalian selalu berdoa terus kepada Allah, meminta kepada Allah agar berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah, zahiran wa batinan, baik fitnah itu yang terlihat maupun fitnah yang tidak terlihat. Kemudian para sahabat berdoa, ta'na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan Nabi juga menyebutkan di dalam hadis, di antara doa yang senantiasa selayaknya kita lantunkan di dalam salat, di penghujung salat sebelum mengucapkan salam, di saat kita bertasyahud, hendaknya kita berdoa. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Barakallahu fikum. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar diberikan keistiqomahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة